Alhamdulillah. Langsung pasang dulu penuh. Alhamdulillah buku saya ini baru diterbitkan bulan Februari yang lalu, jadi sekitar 2 bulan yang lalu di penerbit. Covernya begini, 5 langkah hebat sholat subuh tanpa telat, sholat subuh tepat, manfaat berlipat. Jadi sebenarnya buku subuh ini bukan buku yang pertama kali terbit yang membahas tentang soal sholat subuh, tapi mungkin ini yang ke-100 buku mungkin begitu ya. Ini saya jadi hanya tema-temanya juga saya lihat dari buku yang sudah ada ya. Nah kemudian buku ini sebenarnya bukan murni buku saya, tetapi sebuah gabungan antara buku saya dengan buku milik Syekh Dr. Murid Al-Kulab. Tulisannya tulisan Arab. Nah, yang judulnya sebenarnya 5 langkah hebat bangun subuh itu sebenarnya adalah bukunya beliau ini, Dr. Murid Kulab. Sebenarnya untuk bangun subuh, memang sebagian orang merasa kesulitan. Ini sudah niat untuk bangun subuh biar tidak telat nanti ikut berjamaah di masjid. Sudah ada niat seperti itu, tapi kadang-kadang masih sulit. Entah karena mungkin tidurnya terlalu malam, ya kan? Atau mungkin terlalu capek kerja, kemudian nanti bangunnya terlambat, atau mungkin jadi sudah dengar azan, ya kan? Sudah biasanya kalau sebelum di sebagian masjid itu sebelum adzan subuh ada semacam tarhim apa gitu ya. Ya kita sudah bangun itu. Tapi kadang-kadang 5 menit lagi 12 ya kan, setengah jam habis itu loh sholat subuhnya sudah selesai ya. Nah kemudian ada 5 langkah yang dikenalkan oleh Syekh Dr. Murid Kulab ini, dan ini jarang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Tapi sebenarnya untuk prakteknya menurut saya rumit gitu. Terlalu banyak bertele-tele gitu lah, istilahnya begitu. Kalau dipakai di sini, nah saya kan ingin mengenalkan barangkali masyarakat Indonesia ada yang cocok. Seperti misalkan ada sebagian orang bangun subuh itu dengan beker, gitu kan, jam beker itu. Sebagian orang mungkin cocok, tapi sebagian orang tidak cocok. Termasuk saya ini bangun dengan jam beker sangat benci sekali gitu. Atau pakai alarm HP itu, saya tidak suka gitu. Kenapa? Nanti kalau saya ini ya, saya bicara saya ini. Kalau saya bangun subuh, entah dengar alarm atau mungkin beker gitu, biasanya bangunnya itu nggak ikhlas gitu loh. Wah ini diganggu. Mending saya bilang ke istri saya, misalnya kalau saya tidurnya terlalu larut malam, saya pesan kepada istri, nanti tolong saya dibangunkan jam sekian gitu. Malah justru istri saya yang pakai jam beker, saya nggak pakai. Gitu. Istri saya bangun, nanti bangunkan saya. Itu saya lebih ikhlas gitu daripada yang bangunkan jam beker itu. Nah termasuk salah satu kiat-kiat untuk mudah bangun subuh ini adalah ada 5 langkah itu. Untuk presentasi malam hari ini saya tidak jelaskan. Nanti bapak-bapak kalau yang ingin tahu silakan nanti baca bukunya sendiri ya. Karena menurut saya itu tadi rumit ya. Duka subuh. Tadi sudah saya sampaikan mukadimahnya bahwa masjid paling sepi itu adalah di sholat subuh. Kemudian sebagian orang menganggap bahwa sholat subuh ini adalah sholat yang paling berat.
mayoritas umat Islam subuhannya masih kesiangan, ya. Ini bukan menjadi rahasia lagi, banyak umat Islam yang sholat subuhnya jam 7, jam 6, jam 8, ya kan. Kemudian masih banyak sholat subuh di rumah, tepat waktu tapi masih dilakukan di rumah, padahal masjidnya bisa dijangkau dari rumahnya. Dan untuk target atau visi misi kita sebagai penulis untuk sholat subuh ini adalah diharapkan umat Islam mau untuk melakukan sholat subuh tepat waktu di masjid secara berjamaah. Jadi kalau di antara umat Islam yang sudah melakukan sholat subuh tetapi di rumah, nah itu kurang afdol ya, kalau bisa di masjid. Padahal kalau kita mau lihat sholat subuh itu jumlah rakaatnya paling sedikit, 2 rakaat. Asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tapi masjidnya lebih ramai daripada sholat subuh yang padahal pelaksananya cuma 2 rakaat. Itu berapa menit? Kemudian fadilahnya lebih gede. Kalau kita baca-baca hadis-hadis, ya kan, ternyata banyak fadilah yang membahas tentang sholat subuh daripada sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Tapi justru banyak orang yang malah meninggalkannya. Kemudian ini agak sedikit melenceng ya, non muslim mulai menerapkan pola bangun subuh. Sekarang banyak orang-orang non muslim, orang-orang Cina, kalau di Surabaya, di kota saya itu pagi itu setiap subuh itu orang-orang Cina udah banyak lari-lari di jalanan. Lah umat Islamnya masih tidur. Karena apa? Masjidnya sepi. Sehingga yang meramaikan jalan justru orang-orang non-muslim, orang-orang Cina, orang-orang yang tidak kenal dengan agama. Lah, alangkah indahnya kalau misalkan mereka muslim sholat subuh dulu, habis sholat subuh nanti lari-lari atau jogging gitu, itu lebih bagus lagi. Gitu kan. Nah ini ada beberapa buku yang lain yang sebenarnya sudah terbit yang membahas tentang sholat subuh, ya. Apalagi yang misteri sholat subuh itu sudah terbit 300.000 eksemplar, ya kan, sudah terjual, ya kan. Ini juga ada 4 saja yang saya masukkan di sini. Sebenarnya masih banyak buku-buku yang membahas tentang keutamaan atau sholat subuh itu. Kemudian untuk presentasi malam hari ini, sebelum selanjutnya, ini jam berapa? Isa jam 7:10 atau 7:04? 7:04 ya. Untuk menu presentasi malam hari ini, 1 fadilah sholat subuh, kemudian fikih 10 menit fikih, kemudian 3 kiat bangun subuh, tidur ala Rasulullah, sebutan manfaat dan bongkar kebiasaan lama. Yang pertama, di dalam buku saya itu kalau tidak salah ada sekitar 10 lebih tentang membahas tentang keutamaan sholat subuh dibandingkan dengan sholat fardu yang lain. Saya akan ungkapkan mungkin 3 atau 4. Pertama, meski harus merangkak, Rasulullah mengatakan umat Islam kalau tahu fadilahnya sholat subuh pasti akan mendatanginya. Sabda Rasulullah, walau ya'lamu nama fil atamati was-subhi la atauhuma walau habuan. Ini potongan hadis, ya. Sekiranya mereka tahu keutamaan sholat atamah atau isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meski harus merangkak. Gambaran saya, Bapak Ibu sekalian, kalau Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah mengumumkan kepada warga semuanya di hari Ahad pagi jam 7 silakan hadir ke balai desa untuk mengambil sembako. Isi sembako adalah beras 5 kilo, gula 2 kilo, minyak 1 kilo, uang 100.000. Setelah pengumuman itu kira-kira yang datang berjubel atau cuma 2-3 orang saja. Semua warga datang. Kenapa? Ada disebutkan keutamaan-keutamaan itu tadi. Bahkan sampai maaf ya, kalau di banyak kota itu khususnya di menjelang setelah Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri itu orang-orang zakat mal, ya kan, terus diumumkan silakan datang untuk mengambil zakat mal. Gitu. Orang berduyun-duyun, bahkan seorang ibu bawa anak yang masih bayi, umurnya baru sebulan 2 bulan, nekat dibawa berjubel-jubel, bahkan sampai ada yang meninggal diinjek-injek. Ya.
Demi apa? Demi beras, demi gula, minyak, atau mungkin hanya sekedar uang 100-200 ribu. Mau untuk berjubel-jubel di situ. Mau datang, bahkan berjalan, rumahnya jauh, berani. Nah, gambaran saya, kalau misalkan sholat subuh itu kita pahami, kita yakin, pahalanya luar biasa, maka kondisi kita serendah apapun, atau sesulit apapun, bahkan mungkin kalau kita suatu ketika kita jalan tidak bisa, karena mungkin kaki kita sakit, misalnya dengan merangkak. Dengan merangkak pun tetap kita datangi masjid untuk sholat berjamaah. Saking besarnya pahala sholat subuh. Berikut. Ini akan kita mendekatkan sholat, sebenarnya pahala sholat subuh itu segede apa sih? Dunia seisinya bahkan lebih bisa kita miliki. Sabda Rasulullah, Rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sebenarnya hadis tentang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau yang disebut dengan sholat 2 fajar itu ya, 2 rakaat fajar. Begitu azan, kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat, ya kan? Itu pahalanya adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Maaf, kalau kita hitung dengan matematis, dunia ini kalau dijual nilainya katakanlah berapa ini? 10.000 triliun misalkan begitu. Lah, pahala sholat sunnah fajar sebelum subuh itu lebih bagus daripada 10 triliun uang. Nah, terus kaitannya dengan sholat subuh apa? Lah, kalau sholat sunnahnya saja seperti ini pahalanya, apalagi sholat subuhnya. Dan kita yakin bahwa sholat wajib itu udah pahalanya tidak ada yang mengalahkan daripada dengan sholat-sholat yang sunnah. Gambaran saya, jenengan kalau kerja di kantor ada gaji pokok. Kadang-kadang kalau kita punya prestasi ada gaji bonus. Gaji pokok mestinya lebih gede daripada gaji bonus. Gaji pokoknya tiap bulan 3 juta. Karena dia sergap, semangat, datang juga on time, tidak pernah terlambat, kemudian kerjaannya selalu oke. Dapat bonus, dapat 1 juta atau mungkin 500 ribu. Bonusnya kecil daripada gaji pokok. Nah, seperti ini juga. Amalan wajib itu mestinya pahalanya lebih gede daripada sholat sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian fadilah berikutnya adalah di dalam surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Fadilah atau keistimewaan sholat subuh dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain adalah di mana waktu subuh itu malaikat pencatat amal kita bergantian. Ganti shift malaikat siang dengan shift malaikat malam, pergantiannya ada di sholat subuh dan sholat asar. Shift siang datang subuh, yang shift malam subuh naik, terus shift siang tugas sampai asar selesai, ya kan, bagian shift siang naik, yang shift malam turun, pergantiannya di asar. Rasulullah bersabda, para malaikat siang dan malaikat malam turun silih berganti, dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian naiklah para malaikat yang bertugas mencatat amal kalian, dan Allah bertanya kepada mereka,